Iya itu. Itu baru bagus. Oke, tes satu dua tiga. Apakah suara yang bisa didengar? Tes satu dua tiga. Suara yang bisa didengar. Oke, kawan-kawan silakan dijawab. Ya. Soal dari 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 siapa? Nunggu nomor dari tadi. 1 dan 2. dari Silakan dari kawan. sini dari kita. Silakan kawan-kawan jawab ya. Soal nomor 1 dan nomor 2. Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang.
Ya, sekarang kita bahas setelah kawan-kawan udah jawab. Nah, mari kita lihat untuk soal nomor 1. Keluarga merupakan faktor yang utama dan pertama dalam proses pembentukan kebudayaan. Kebudayaan yang terbentuk akan mengantar tiap individu memasuki kehidupan sebagai independen. Alasan dijadikannya keluarga sebagai faktor utama pembentuk kebudayaan adalah A. Keluarga sebagai pembentuk tenosentris. Tenosentris ini bukan ya. B. Keluarga sebagai agen sosialisasi primer. C. Keluarga adalah bagian terkecil dalam pemerintahan. D. Keluarga sebagai sarana pendidikan formal. E. Keluarga hanya sebagai agen sosialisasi primer. Maka jawabannya adalah kenapa faktor utama pembentuk, karena keluarga merupakan agen sosialisasi primer. Ya. Nah, sosialisasi primer ini sosialisasi yang pertama. Lingkup sosialisasi pertama yang diberikan kepada. Oke, nomor 2. Alasan mendasar yang mengakibatkan pendidikan formal yang berkualitas sangat memungkinkan terjadinya mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal. Ini jelas ya. Jawabannya karena pendidikan dapat menjadi saluran menaikkan pendidikan sosial. Oke, dengan adanya pendidikan, seseorang bisa menaikkan taraf derajat seseorang. Ya, ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal. Oke, mobilitas sosial vertikal itu lebih ke mobilitas sosial yang bertingkat ya, berarti bertingkat. Kalau horizontal dia itu seperti ini, setara. Kalau yang bertingkat itu pendidikan itu bertingkat ya, kehormatan bertingkat, kekayaan bertingkat. Tapi kalau yang setara itu ada suku, agama, ras, itu dianggap mobilitas sosial seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oke, kawan-kawan silakan, waktunya 3 menit saja. Kita lanjut ke nomor 3. Dengan adanya keberagaman suku, agama, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, bukan berarti membuat bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Bahkan pertikaian dan pertentangan pun sering antar masyarakat mungkin akan terjadi. Namun hal tersebut bisa diredam dengan sikap apa ya? Sikap pertikaian dan pertentangan ini. A. Adaptif dengan sesama. B. Toleransi. C. Memisahkan diri. E. Etnosentris. E. Selalu menuju ke budaya daerah. Ya, maka ini jawabannya jelas ya. Adalah toleransi. Adaptif itu artinya bodoh amat ya. Jadi nggak bisa, sikap ini juga berbahaya kalau kita bodoh amat dengan sikap. Jawabannya adalah. Nah, 4. Selain keberagaman budaya, bangsa Indonesia juga memiliki berbagai keberagaman sosial. Sebagai lembaga sosialisasi, peran sekolah dalam keberagaman sosial ini jawabannya adalah pembentuk keberagaman.
dari keberagaman sosial. Oke? Jadi sekolah itu sebagai pembentuk keberagaman sosial. Dengan adanya sekolah, maka akan terlihat jenis kelamin antara wanita dan laki-laki. Dengan adanya sekolah, anak-anak akan berbaur dan bercampur antar suku, agama, ras, bangsa. Nah, jadi kawan-kawan harus paham bahwa ditanya di sini peran sekolah dalam keberagaman sosial. Ya, kita jawabannya adalah sebagai pembentuk. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5 dan nomor 7. Silakan kawan-kawan waktunya 3 menit. Oke kawan-kawan, mari kita lanjutkan ya. Nomor 5 ada budaya gotong royong. Jadi budaya gotong royong ini salah satu budaya bantu membantu ya. Jadi konsep gotong royong jangan disamakan dengan konsep kebersihan ya. Tapi galang dana itu juga masuk ke gotong royong. Ya, bantu membantu dalam orang kecelakaan itu juga gotong royong. Sistem pajak itu juga gotong royong. Ya. Masih lekat di lingkungan pedesaan. Berarti gotong royong ini dimaksud gotong royong seperti kebersihan ya. Tapi dalam arti luas gotong royong ini penerapan sila kelima yang mana ini adalah wujud dari bantu membantu. Nah, di sini dijelaskan contohnya jika ada tetangga yang terkena musibah. Ya. Berbeda dengan di kota yang orang-orang itu masih bodoh amat dan tidak saling tegur sapa. Fenomena tersebut merupakan pengaruh modernisasi pada aspek, jawabannya adalah aspek sosial. Oke, itu adalah aspek sosial hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, nomor 6 juga dibahas tentang gotong royong. Ya. Gotong royong adalah ciri khas dari masyarakat Indonesia. Bergotong royong juga merupakan penerapan Pancasila yang mengandung nilai praktis atau praktek ya. Nah, ini penilai praktis atau pengamalan dari sila ke-5. Ya. Penerapan sila ke-5. Ini adalah wujud dari gotong.
Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor selanjutnya. Nomor 7 dan nomor 8, silakan kawan-kawan. Waktunya 3 menit. Baik ya kawan-kawan, sekarang kita bahas soal nomor 7. Perkembangan iptek ya membuat manusia mengubah cara kerjanya dari yang semula manual menggunakan kekuatan otot atau tradisional berganti menjadi menggunakan alat atau robot dan mesin. Terjadinya perubahan dalam mata pencarian dari tradisional menjadi modern disebabkan oleh apa? Nah, maka jawabannya adalah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, jadi semuanya itu muncul karena adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman. Ya, nah, misalkan di masa COVID gara-gara COVID kita tidak bisa kuliah tatap muka, tidak bisa berjumpa tatap muka. Kita menyesuaikan dengan zamannya. Lahirlah sistem Zoom meeting, ya, lahirlah sistem Google Meet dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu, ya. Di masa sekarang akses satu tempat ke tempat jauh, maka muncul yang namanya sistem mesin, yang mana bermuara pada lahirnya sepeda motor dan sebagainya. Oke, nomor 8. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Kadang hanya berbeda kabupaten saja sudah berbeda bahasanya. Namun rakyat Indonesia masih tetap dapat berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, persatuan, dan kesatuan. Maka jawabannya adalah bahasa persatuan. Ya, apa beda persatuan dengan kesatuan? Persatuan itu mempersatukan perbedaan. Sementara kesatuan itu sesuatu yang sudah bersatu. Ya, mempersatukan perbedaan namanya persatuan. Sementara kesatuan sesuatu yang sudah menjadi satu. Bahasa kesatuan biasa dipakai untuk hal yang sudah jadi. Misalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negaranya sudah jadi, sudah satu. Maka disebut dengan kesatuan. Tapi kalau kita mempersatukan sesuatu yang berbeda, namanya mempersatukan atau persatuan. Maka di sini dibilang, ya kadang hanya berbeda kabupaten saja sudah berbeda bahasanya. Namun rakyat Indonesia masih tetap dapat berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Indonesia. Ya, berarti artinya bahasa Indonesia ini mempersatukan orang-orang yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Cara mempersatukannya adalah dengan bahasa Indonesia. Oke, dua soal terakhir sebelum kita selesai ya untuk malam ini. Silakan.
medsos itu si Ran. Jadi situ yang medsos rame kayak kok ngajar di sekolahan terus di foto lakone do rontok ngono kayak orang terus di pada itu tiga ya 25 juta. Kebudayaan Indonesia semakin mengalami perkembangan. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan jawabannya adalah hubungan geografis induk bangsa dan kontak antar bangsa. Ya. Karena terjadinya kontak antar bangsa, maka yang namanya kebudayaan ini terus berkembang. Ya, sementara lingkungan geografis induk bangsa atau kebudayaan setempat yang sudah ada sejak dahulu juga berpengaruh terhadap perkembangan. Ya, jadi banyak sekali perkembangan sekarang itu berasal dari medsos dan sebagainya, yang mana itu masuk ke Indonesia dan ditiru oleh orang-orang. Nah, nomor 10. Oke. Ini ada soal ini ya. Soal kejutan sebetulnya. Ini sebetulnya soal umum ya. Bukan soal Bhinneka Tunggal Ika, tapi ini soal TWK. Gibran adalah seorang berkeluarga negaraan Prancis. Ia datang ke Indonesia sebagai wisatawan. Namun karena kehabisan bekal, ia menggelandang Indonesia. Dia dianggap membantu negara jika berada di Indonesia. Akhirnya dengan terpaksa ia dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Ya, maka ini adalah wujud dari yang namanya apa? Ya, maka kalau di Indonesia orang yang boleh tinggal itu adalah warga negara Indonesia. Selain WNI, maka itu tidak boleh diperkenankan untuk tinggal di Indonesia kecuali dengan izin paspor dan visa. Ya, nah maka kalau dia sudah habis visanya dan tidak ada izin dan tidak memiliki KTP, maka jawabannya adalah dia akan dikeluarkan dari wilayah Indonesia dan disebut dengan deportasi. Ya, jadi dia akan dideportasi jika mereka tidak memiliki visa dan paspor. Ya, kalau tidak diperpanjang mereka akan dipulangkan ke negara mereka lagi. Oke, seperti itu. Ini juga soal itu. Ya. Oke, kawan-kawan. Berhubung waktunya sudah selesai, nanti soalnya saya kirim ke grup, kawan-kawan boleh coba jawab lagi. Ini masih banyak soalnya. Ya, ada ungkapan dan sebagainya. Nanti kawan-kawan bisa jawab. Nanti akan saya kirimkan juga kunci jawabannya ke link. Oke, sekian untuk malam ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Jangan lupa videonya ditonton lagi. Dan nanti link soalnya dibuka di link Google Drive atau menu yang disediakan oleh operator. Nanti kawan-kawan bisa belajar lagi, ulang lagi, dan bisa membaca soal-soal atau membeli buku-buku CPNS agar referensinya lebih lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.